Anak kecil yang bau kencur saja tahu, pasti terkait. Apalagi dihitung-hitung 1 bulan itu bisa mengumpulkan dari kotak amal ini, yang kata Egy Sujana receh-receh itu bisa mengumpulkan hampir 70 sampai 100 juta per bulan. Kalau ini dikatakan setahun sudah berapa? Jadi artinya Egy Sujana ini agak aneh gitu loh. Karena dia mempunyai intens negatif terhadap Densus 88 maupun dengan pemerintah yang memerangi terorisme, dari ngomongnya itu asal saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya agak bingung dengan logika berpikir yang katanya guru besar Egy Sujana, ketua tim pembela ulama dan aktivis. Dia mengatakan tidak nyambung logika berpikir Densus 88 yang mengaitkan kotak amal dengan kegiatan teroris. Ini terkait dengan ada 400 hampir 1000 kotak amal yang ditemukan oleh Densus 88 di rumah terduga teroris di Lampung. Nah, anak kecil yang bau kencur saja tahu, pasti terkait. Apalagi dihitung-hitung 1 bulan itu bisa mengumpulkan dari kotak amal ini, yang kata Egy Sujana receh-receh itu bisa mengumpulkan hampir 70 sampai 100 juta per bulan. Kalau ini dikatakan setahun sudah berapa? Jadi artinya Egy Sujana ini agak aneh gitu loh. Karena dia mempunyai intens negatif terhadap Densus 88 maupun dengan pemerintah yang memerangi terorisme, dari ngomongnya itu asal saja. Ini yang berbahaya. Apalagi dia membuat narasi yang membuat kita terkaget-kaget. Katanya dengan justifikasi bahwa kotak amal terkait dengan terorisme, itu artinya pemerintah membuat umat Islam jadi enggan untuk beramal. Nah, logika alur berpikir seorang profesor seperti ini aneh bin ajaib. Jadi mungkin Egy memang harus belajar lagi, memutihkan niat dan hatinya agar guru besarnya itu tidak memalukan. Ini berbahaya karena dia mempunyai intens yang melawan pemerintah, anti Jokowi, kemudian menggasak Densus 88, BNPT. Jadi nalarnya jadi nggak nyambung. Sahabat Indonesia, saya berharap umat Islam seperti kita ini jauh lebih cerdas dibandingkan Egy Sujana. Dan saya berharap juga teman-teman saya yang satu kelompok dengan Egy Sujana tercerahkan pikirannya supaya tidak tersesatkan dengan narasi yang dibangun oleh Egy Sujana. Ini penting saya ingatkan karena saya sayang dengan anak bangsa ini, jangan sampai tersesatkan dengan pola-pola narasi yang memang ada intens, ada niat yang tidak bagus. Jadi saya tidak habis pikir, pengen tertawa geli, katanya guru besar, tapi kok logikanya jeblok begitu. Jelas ada dong, kotak amal dikumpulkan sekian puluh juta per bulan, membantu mobilisasi terorisme, itu jelas-jelas terang benderang. Kenapa harus dibantah, kenapa justru harus dikaitkan dengan malas beramal, ini kan nggak nyambung. Jadi logika yang didasari antara kepentingan tertentu itu dipaksakan, diinfiltrasikan kepada jamaahnya. Sehingga apa yang terjadi? Jamaahnya tersesat, kemudian berlomba-lomba menghujat pemerintah. Nah, ini yang dimaui oleh Profesor Egy Sujana, katanya begitu. Jadi saya menyarankan satu hal, Pak Egy, supaya gelar guru besar itu memang berbobot gitu ya. Jadi hati-hati membangun narasi.
Jangan membuat narasi asal yang akhirnya memalukan. Ya, kalau yang menertawakan para guru besar yang lain mungkin oke. Lah ini tukang beca, saya, yang lain juga tertawa kok. Bagaimana logika jeblok begini kok dipaksakan kemudian malah mengata-ngatain Densus 88 atau mungkin Polri, logikanya juga jeblok. Ini kan aneh sekali. Mudah-mudahan kontra opini saya terhadap ujaran Egy Sujana ini bisa meluruskan bahwa apa yang dikatakan Egy Sujana itu sangat tidak benar. Dan ini juga dorongan semangat buat sahabat-sahabat saya di Densus 88 untuk tidak kendor, tidak patah semangat untuk menangkap, mencegah terorisme. Karena apa? Dukungan mayoritas masyarakat Indonesia sangat besar kepada Densus 88 dibandingkan oleh orang-orang seperti Fadli John, kemudian Ustadz yang kemarin Abu Rusi dan sebagainya. Itu ini hanya segelintir orang. Mayoritas rakyat Indonesia mendukung Densus 88. Jadi teman-teman sahabat saya polisi yang tergabung di Densus 88, semangatnya jangan sampai kendor, terus semangat demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Itu yang paling penting. Dan saya mengucapkan terima kasih atas usaha keras dari Densus 88 selama ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kontra narasi yang ingin saya sampaikan karena ujaran yang menurut saya aneh bin ajaib dari Egy Sujana. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penyeimbang narasi publik sehingga ada pelurusan akal sehat yang lebih nasionalis, lebih merah putih dibandingkan kepentingan-kepentingan tertentu yang anti Pancasila, anti merah putih, anti NKRI. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Tetap saya ingin mengajak Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya adalah selalu menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.